teman-teman, teman-teman YouTube semua. Kembali lagi dengan gue Haji di channel gue ya CJR. Dan di video ini gue mau review ya. Jadi yang gue mau review itu hard disk SSD ya, merek TNI CS 900 120 GB. Jadi di sini yang gue mau bagi itu selain masalah review, gue juga mau tes ini habis kecepatannya berapa. Jadi kalau di deskripsi spesifikasinya dia itu ini habis bisa bekerja di 510 MB dan itu di read-nya ya, dan di write-nya itu sekitar 410, dan itu di deskripsi penjualan ya. Jadi kalau di spesifikasi aslinya itu artinya bisa up di atas 410 ya, dan untuk itu untuk kuatnya, untuk rate-nya itu pun juga di up di atas 500 ya. Kita akan buktiin apakah disk ini sesuai, SSD ini sesuai dengan deskripsinya atau spesifikasinya. Dan di sini juga gue udah nyiapin HDD caddy ya, ini caddy untuk SATA 3 ya, udah support SATA 3. Jadi untuk di sini pun juga jenisnya SATA 3 dengan kecepatan 6 GB per detik ya. Nah, di sini juga caddy-nya sudah support ya. Oke, kita coba aja. Jadi pertama gue akan review dulu bagaimana kecepatan dari habis SSD PNI ini ya. Oke, ini gue pasang, dan untuk sementara tanpa dibawa dulu karena ini yang untuk ngetes. Dan di sini gue mau lepas DVD library gue karena nantinya juga gue mau bikin hard disk gue itu di SSD ini akan ada di posisi SATA 1 ya, atau di posisi hadis bawaan, dan nanti hadis bawahnya akan pindah ke caddy ini yang ada di CD-ROM atau CD writer. Tapi kalau masalah kecepatan itu pernah saya coba di laptop lain, untuk posisi SSD ini bisa dibilang lebih cepat dalam posisi caddy ya. Artinya di sini lalu kita pasang, dan hadis bawahnya biarin di posisi SATA 1, caddy ini di SATA 2 dalam posisi caddy SSD di caddy, dan kita pasang itu malah kecepatannya lebih tinggi di situ teman-teman. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa, atau mungkin karena caddy-nya ini nggak bantu secara fungsionalnya dia ini lebih cepat ya. Tapi kita coba aja, nanti kita buktikan kalau sudah dipasang di sini kecepatannya berapa, lalu saya jadikan di SATA 1 jadi ini kecepatannya berapa. Oke, ini akan saya lepas dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk hadis bawah ini harus dilepas gitu. Dia ada di belakang, fungsinya untuk mengunci, dia mengunci nantinya kalau jadi kita pasang. Dan jangan video ini saya pakai dulu untuk sementara. Oke, dan saya akan pakai CD-ROM eksternal walaupun mau install ya. Saya pasang, untuk masangnya dia udah ada semacam panjolan seperti ini ya. Jadi tinggal ikutin aja. Jadi kalau ikutin baut yang antara bawah sama baut ya seperti ini. Pasang bautnya. Dan juga nanti saya akan memberitahu bagaimana cara memindahkan atau migrasi OS ya ke HDD SATA ini. Jadi nanti nggak perlu kita ulang teman-teman. Jadi nanti ada aplikasinya, itu bisa kita pakai partition wizard versi 7 atau 9. Itu kita bisa gunakan untuk memindahkan
Windows system kita yang di disk lama, kalau kita pindahkan di sini mungkin bisa dibilang cloning ya, tanpa nanti kita install ulang. Jadi persis seperti sistem kita yang lama tapi sudah ada di SSD ya. Oke, bisa pasang. Saya balikan dulu. Jadi teman-teman juga nanti untuk saran saya untuk mengetes disk SATA ini untuk pertama kali dari baru beli, itu usahakan di partisinya GPT ya, jenisnya GPT ya, jangan MBR ya, karena secara speed dia itu ada pengaruh. Kalau teman-teman mau mengetes fungsi dari kecepatan disk SSD teman yang baru dibeli, itu usahakan memakai partisinya di GPT, jadi lebih maksimal nanti. Oke, tadi sudah saya pasang. Dan ini saya menggunakan miniatur PC Meja. Nanti saya mau merubah ini ke GPT ya. Saya lihat dulu. Karena ini belum kebaca, saya masuk ke device manager dulu ya. Saya coba deketin teman-teman biar lebih jelas bagaimana kecepatan dari hard disk. Oke. Coba saya lihat slide-nya dulu sebelum kebaca. Oke. Ya, ini sudah kebaca. Atap ini CS 900 120 GB ya. Oke, ini saya close, ini saya close. Ya, saya masuk dulu ke partition magic. Partition wizard, miniatur partition wizard. Bisa di sini pakai partition 9 ya. Oke, di sini sudah kebaca dan ini saya buang ya, karena tadi saya sempat install OS di Windows 10 dan itu terbukti untuk kecepatannya memang bagus dan juga untuk bootingnya pun lebih cepat. Nah, jadi di Windows 10 itu kita bisa memaksimalkan partisi GPT ya. GPT itu lebih optimal atau cocok di Windows 10. Mungkin ada Windows 7 kalau kita memakai partisi jenis GPT itu pas diinstal dia biasanya blue screen atau dumping atau apa ya, dia nggak mau masuk ke Windows. Setelah proses untuk finishingnya itu nggak akan selesai. Oke, lanjut ke sini. Ini saya buang dulu, saya delete. Ini saya bikin langsung ke convert disk to GPT. Teman-teman bisa lihat ini kurang jelas ya. Oke, ini saya rubah ke GPT. Oke, sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya. Sudah saya pilih tadi GPT, basicnya jadi GPT di sini. Saya apply, nanti dia akan berubah tempatnya ke GPT. Oke, ini sudah selesai. Dia sekarang sudah berubah basic GPT. Nah, ini saya lihat dulu karena saya mau ngetes secara real ya, kecepatan dia ini seberapa untuk di benchmarknya. Saya apply, lihat tidak terbaca partisi dulu, bisa bikin baru lagi di satu partisi ya teman-teman ya, karena ini 120 terbacanya di 111,79 GB. Oke, yes. Oke, tutup. Dan tadi sudah terbaca di GPT, partisinya juga sudah saya buat. Langsung saya tes. Dan di sini saya mau benchmark, saya memakai disk kristal dan AS SSD benchmark yang versi 2
download 57316 ya. Dan disemaknya di sini saya buka dulu versi untuk disemaknya. Oke, di sini versinya 7 ya saya pakai ya, 7.0.0 ya, dan untuk versi 4. Oke, teman-teman bisa lihat bagaimana kecepatannya. Ini langsung saya tes. Sorry, ini belum saya rubah dulu. Jadi kita harus memilih di partisinya karena dia terbaca di partisi B. Lalu saya pilih partisi D 112 GB dan jenisnya ini yang di disk SSD PNG ya. Oke, kita tes. Wow, rate-nya itu di benchmark melalui disk style ini terbaca 557, 70 ya, 559 naiknya teman-teman. Jadi belum pasti nih, kita tunggu dulu dia berapa rate-nya. Bisa dibilang ini melebihi spesifikasi ya, memang terbukti ya, artinya 500 up-nya itu benar-benar. Dan di sini pun termasuk besar nih teman-teman, ini bisa sampai 497. Saya lupa ini apa namanya. Oh, ini di squintel quest-nya nih ya. Ini di sama. Nanti kita lihat aja dari sini, nanti kelihatan ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu ini dapat berapa, ini yang ketiganya dapat berapa. Jadi untuk benchmark itu saya coba ada 2 aplikasi yang saya pakai, posisinya portable semua ya, jadi benar-benar tanpa diinstal. Itu ada 2 yang tadi saya pakai itu, dengan nanti saya tes juga di SSD itu. Jadi dia itu berbeda ya, nggak sama dari segi kecepatan. Saya nggak tahu mana yang murni, mana yang benar. Tapi kalau tadi saya sempat tes itu di disk kristal inilah yang lebih besar terbacanya untuk benchmarknya ya. Dan di versi SSD itu dia lebih berkurang hasil benchmarknya. Tapi kita bisa jadi patokan untuk versi ATS-nya di disk kristal ini ya, di smart yang versi 64 ini ya. Ini termasuk besar ya teman-teman. Saya banyak melihat, bahkan ada yang saya lihat dari review, mungkin teman-teman YouTube juga ada yang mereview secara benchmark seperti ini. Kebanyakan di 2 ini agak kecil ya, dan di sini juga agak kecil, tapi nanti kita lihat. Dan untuk write-nya sudah terbaca nih teman-teman, tapi belum fix berapa ini. Baru terbaca 423 dan 84, benar-benar up ya, 4 di desktop itu 410 ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat juga di video sebelum saya di unboxing itu juga saya kasih lihat secara boxnya dia ya, box penjualan itu ada deskripsi. Tapi ini saya lihatkan lagi ya, seperti di sini ada tangan teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya, 515 490, jadi bisa sampai 490 ya. Wow, ini termasuk cepat nih teman-teman. Saya closing dulu deh biar nanti teman-teman bisa ngebedain. Ini dia udah seperti ini ya. Oke,
hasilnya sudah bisa dilihat ya di sini teman-teman. Teman-teman bisa uh, ambil kesimpulan sendiri lah. Dan dari dua aplikasi ini tadi seperti saya bilang, untuk install di Smack ini lebih besar ya hasilnya ya, sedangkan di SSD ini lebih menurun ya. Tapi secara 4K 64 HDD ini lebih besar nih teman-teman nih. Dia lebih besar, tapi untuk weight-nya dia lebih kecil ya. Dia untuk rate-nya 347/8 ini lebih besar ya. Dan di sini saya juga nggak ngerti ini apakah sama. Dan di sini 4K nya ada 32, tapi di sini lebih besar ya. Saya juga nggak ngerti ini apa. Di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Oke, jadi untuk tes benchmarknya ini seperti ini ya teman-teman. Untuk hadis yang baru aja tadi siang ini sampai, lalu saya juga ada unboxing videonya, nanti saya akan upload, ada nanti juga teman-teman bisa lihat, dan nanti yang ini saya akan upload juga ya untuk melanjutkan di video unboxing saya. Jadi udah saya unboxing, ini jadi videonya. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana proses untuk migrasi ya dari OS Windows saya yang lama di harddisk Toshiba saya ke harddisk SSD yang saya baru beli ya teman-teman. Jadi caranya sama, kita buka di manajer person lagi, itu nanti ada pilihan ya. Jadi kalau teman-teman tadi sudah mencoba dengan partisi GPT, ini nggak apa-apa, nggak usah dirubah ke MBR juga nggak apa-apa. Nanti dia akan memberitahu bahwa komputer ini harus di restart, dan nanti dia prosesnya dalam pas restart itu ya pas restart Windows ya. Jadi dia nggak masuk ke Windows, sebelumnya itu akan masuk ke Castle Magic ya. Jadi dia ada Castle Magic dulu memproses, baru nanti kita bisa masuk lagi ke Windows. Oke, langsung di Mega OS. Jadi saya akan memindahkan sistem saya. Dan di sini Migrat OS nggak akan bisa diprogres kalau tidak ada disk satunya ya. Jadi cuma ada disk satu nggak akan bisa teman-teman. Dia harus di sini harus punya dua hard disk ya. Itu fungsinya Migrat OS atau perpindahan ya. Jadi harus dipindah itu dengan hard disk yang beda, bukan hard disk yang sama. Kita pilih juga di PNE C900. Nah, ini kebaca, oke. Kita next. Oke, di sini ada terbaca all data on the disk will be destroyed. Ya, di sini akan memberitahu bahwa data akan terhapus atau hilang. Apakah melanjutkan, kita pilih yes. Di sini ini pilih yes. Karena ini juga disk baru, belum ada datanya ya saya lanjut. Tapi untuk teman-teman mungkin mau coba migrate dalam hard disk SSD teman-teman yang lama atau ada datanya di situ ada beberapa partisi, saran saya backup dulu ya. Takutnya nanti hard disk itu karena saya juga belum mencoba dalam beberapa partisi di hard disk SSD ya, karena ini disk baru belum ada partisi. Saya udah coba dan berhasil. Untuk teman-teman yang nanti nyobanya di hard disk 2 partisi, saran saya backup dulu, takutnya nanti terhapus semua. Oke ya, lanjut. Pilihnya standar aja, ini nggak usah diapa-apain hard disk. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman mau coba tadi yang saya bilang di 2 partisi, mungkin bisa ya di sini ya. Jadi ada edit partisi. Oh, ini membuat ya teman-teman. Jadi kita pilih sini aja, lanjut next. Oke, kita pilih finish. Nah, udah finish, sini udah dikasih ya. Jadi nanti di sini sudah berubah langsung ya. Tadinya GPT langsung berubah ke basic MBR ya, MBR lagi ya. Padahal kita nggak pakai convert ya. Jadi otomatis dari progress Migrat OS ini. Kita apply, yes. Nah, di sini dia akan memberitahu bahwa di sini jadi kita harus restart ya. Jadi memang progresnya itu nanti pas di restart. Oke, kita lanjut.
Ya, ini dia langsung ke proses. Jadi setelah booting itu ada proses ya. Kalau bisa setelah proses itu masuk booting Windows, jangan dipencet apa-apa ya teman-teman. Kalau teman-teman pencet keyboard atau tombol di keyboard itu dia akan cancel ya, otomatis ya. Biarkan aja dia proses sampai mampir seperti ini, dan nanti ini akan berjalan prosesnya. Sepertinya ini saya cepatin aja ya teman-teman ya, biar nggak menunggu terlalu lama teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini lumayan lama ya prosesnya ya. Hampir kurang lebih mendekati 20 menit nih teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke Windows lagi. Jadi sekarang sudah proses perpindahannya selesai. Kita akan lihat apakah sama hasilnya. Jadi untuk selesai proses perpindahan itu dia masih tetap masuk ke sistem yang lama dulu ya teman-teman. Jadi nanti saya akan pindahkan dan kita akan melihat bagaimana proses bootingnya dengan menggunakan hard disk SSD PND C900 ini ya, apakah lebih cepat. Ini proses dengan Windows lama ya, bootingnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dibedakan juga kalau sudah saya mengganti dengan hard disk SSD saya nih. Oke, kita cek lagi di menu tool partitionnya apakah sudah berhasil. Oke, ya di sini sudah terisi ya teman-teman ya. Jadi di sini terbaca untuk sistem lama saya 49.36 ya, dan di sini juga sama 49.36. Oke, di sini saya keluarin dulu. Saya akan matikan laptop saya karena saya mau memindahkan harddisk saya menjadi SATA 2, harddisk lama saya di SATA 2 dan SSD saya jadi SATA 1 ya. Dan nanti juga di SATA 1 itu saya akan coba tes lagi ya bagaimana kecepatan benchmarknya. Jadi secara SATA 1 dan 2 itu ada perbedaan, tapi saya juga nggak tahu apa terbantu dari KD ya. Oke, saya matikan dulu ya. Ini sudah mati, jadi sekarang saya langsung merubah ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bagaimana saya merubah hati saya ya. Saya pertama lepas ini dulu, hati saya dulu. Oke, saya lepas. Dan ini juga saya lepas karena saya mau memindahkan bracketnya juga ini teman-teman. Jadi bracketnya ini juga saya tempel di SSD nanti. Ini saya lepas dan nanti harddisk lama saya akan ada di KD ya.
KD-nya juga saya lepas. Ini ada baut tambahan nanti untuk KD. Oke, ya saya lepas. Ini saya lepas. Jadi saya pasang dulu KD saya di bracket selama saya ini teman-teman ya, yang terbalik. Dan ini juga sama seperti semula pasangnya. Saya di sini memang terpasang cuma 2 baut aja teman-teman. Jadi satu kiri satu, kanan satu, silang teman-teman ya. Oke, ada satu lagi di sini. Dan SSD-nya udah siap, saya taruh dulu. Lalu saya pasang. Oke, ini lupa saya pasang dulu karetnya. Karena dia kalau nggak ada karet ini posisinya nanti didorong nggak pas dengan konektor SATA-nya teman-teman. Lalu saya pasang hard disk lama saya di sini ya. Oke, saya pasang. Lalu ini ada baut, saya pasang. Kalau teman-teman buat nyoba aja nggak apa-apa tanpa dibaut, tapi kalau sudah pasti mau di sini posisinya, pastikan dibaut ya teman-teman ya, biar nanti aman kalau dibawa ya, nggak terguncang, karena tergoyang-goyang takut konektornya patah ya. Oke, ini saya pasang aja semuanya 4 part ya nih. Lagi saya pasang dulu KD-nya. KD udah masuk, KD saya lepas dulu karena nanti saya rencana ini mau saya rubah partisinya jadi satu ya, karena sebelumnya dia 2 partisi, saya mau rubah jadi satu khusus data aja nanti, data-data saya. Dan juga saya akan tes ini aja ya dulu ya, SSD ini bagaimana kerjanya setelah dijadikan SATA 1 dan sistemnya di sini, bagaimana proses bootingnya nih teman-teman, biar teman-teman bisa lihat hasil dari SSD PNG CS900 ini. Proses kinerja bootingnya seperti apa nih, kecepatannya juga seperti apa, apakah terlihat bedanya lumayan jauh. Oke, kita tes. Teman-teman lihat ya, kita nyalakan. Sekarang yang terbaca di habis yang SSD ya. Kita lihat proses bootingnya nih teman-teman. Jadi berhasil ya, perpindahan OS Windows 7 saya berhasil dari hard disk lama ke SSD tanpa ada masalah. Dan sekarang saya lagi tes proses bootingnya di SSD ini bagaimana. Oke, lumayan ya, ada perubahan ya. Mungkin ini karena perkenalan baru sistem, jadi dia juga ada sedikit beda. Nanti saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya, bagaimana kecepatan SSD setelah kita jadikan Windows fungsi sistem Windows saya ya. Saya restart sekali lagi ya teman-teman, dan di sini juga teman-teman bisa lihat untuk proses shutdownnya bagaimana di hard disk SSD ya. Cepat itu ya untuk shutdownnya ya. Ini udah mati,
Sekarang saya akan hidupkan lagi, mudah-mudahan dia lebih cepat dibandingkan sebelum tadi pertama booting ya, karena masih proses perkenalan. Karena di sini juga ada proses perkenalan. Kita lihat bagaimana booting setelah sistem tadi sudah fix. Oke, lumayan cepat ya. Secara perubahan tadi di sistem Windows lama saya yang masih di harddisk biasa itu proses setelah mampir setelah booting Windows itu juga agak lama ya, dan sini ada perubahan. Oke, saya tes sekali lagi untuk benchmarknya itu bagaimana. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa tadi yang saya bilang perbedaan di SATA 1 dan SATA 2 dan menggunakan KD. Jadi di sini di SSD saya di SATA 1 tanpa KD memang benar-benar langsung masuk ya, dipasang ya. Dan sebelumnya tadi saya tes pertama itu di KD ya, di SATA 2. Jadi teman-teman bisa lihat, tapi di sini saya tes hanya untuk satu aplikasinya teman-teman. Saya pakai di smartnya aja ya. Oh enggak, di SSD aja dia lebih cepat ya. Kita sini bahwa teman-teman nanti bisa membedakan kembali ke awal video saya beberapa pertama ya. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah dipasang di satu-satu ya. Oke, saya akan bandingkan dengan review yang sebelumnya ya, di benchmark sebelumnya. Tapi di sini saya kasih secara fotonya aja ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat bagaimana perbedaannya ya, apakah ada perubahan atau tidak, dan teman-teman bisa simpulkan sendiri. Oke teman-teman, sekian video dari saya di sini tentang harddisk SSD dan juga bagaimana hasil benchmarknya dan juga bagaimana cara memindahkan sistem lama kita tanpa install ulang ya. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi ingin mencari ya SSD, bisa dijadikan pilihan juga. Saya tidak menyarankan, tapi di sini teman-teman bisa menilai, mungkin bisa mencoba juga dengan harddisk seperti yang saya beli dan saya sudah tes, dan semoga jadi info yang berguna dan bermanfaat. Oke, sekian aja video saya dari saya teman-teman. Ketemu lagi dengan video saya berikutnya. Jangan lupa aktifin terus loncengnya dan like untuk biar saya bisa melanjutkan di video-video berikutnya ya. Thank you, bye bye teman-teman.